Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Dengar, Baik, Pak. terdengar, Pak. Oke, siap. Thank you, thank you. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah kelihatan guys? Sudah Pak, lihat. Sudah, Pak. Sudah, Oh, Pak. Sudah. Sudah, Pak. oke, oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di praktikum pertama mata kuliah Alprok ya, Algoritma and Programming dengan kode KOM 6112036. Mungkin sebelum kita memulai praktikumnya, mungkin di sini izin memperkenalkan diri ya guys. Nama saya Ludi Hasbia Aulia. Di sini saya punya kode asisten CS005. Saya sendiri merupakan asisten lab Computer Science Beyond untuk cluster Computing and Programming for Data Science. Untuk periode ini ditugaskan mengajar salah satunya mata kuliah Algorithm and Programming. Mungkin itu aja perkenalan dari saya, terus lanjut ke pendahuluan terkait mata kuliah ini ya guys. Oke, jadi sebelumnya praktikum satu ini akan digelar 100 menit guys. Tapi tenang aja, misalkan teman-teman masih ada pekerjaan lain atau kesibukan lain, eh, nanti ya diusahakan mendengarkan saja, kemudian bisa lihat recordingnya. Adapun teman-teman yang bisa mengikuti dengan baik, dipersilakan dan diharapkan enjoy dan ya kita belajar bareng lah terkait mata kuliah algoritma dan programming. Oke, jadi mata kuliah ini sebenarnya apa? Mungkin ini seharusnya diajarkan oleh dosen ya, teman-teman. Mungkin saya refresh aja sih. Untuk mata kuliah ini nanti kita akan belajar tentang algoritma, prinsip-prinsip dasar pemrograman dengan C ya. Kemudian membuat program dengan bahasa pemrograman C tadi, kemudian melakukan problem solving, menggunakan fungsi dan fitur yang ada di C, dan pengetahuan dasar terkait C untuk mengembangkan program. Nah, kemudian ini salah satu komponen penting ya, teman-teman, yaitu adalah penilaian. Jadi, untuk komponen penilaian itu teman-teman akan dibagi dua. Pertama, diampu oleh dosen masing-masing, dan yang kedua oleh Bang, uh, Pak, permisi Pak, slide-nya tidak berjalan. oh, thank you, sebentar. Oke, aman, sebentar. Dua screen. Oke. Kalau ini udah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sip. Oke, jadi untuk saya ulangi lagi mungkin ya. Untuk komponen penilaian, teman-teman nanti akan ada dua komponen utama. Pertama yang diampu oleh dosen, itu bobotnya 60% guys. Ada attendance, final exam 18%. Terus forum diskusi ya, teman-teman yang forum diskusinya wajib itu menyumbang 6%, tugas personal 12%, kuis 9%, sama tugas kelompok 9%. Terus yang diampu oleh asisten asisten lab itu ada tiga teman-teman, yaitu lab personal assignment, lab tugas individu, lab tugas kelompok, sama project team. Project teamnya paling besar nih 24%. Jadi teman-teman apa namanya benar-benar dipersungguh lah untuk project teamnya. By the way, untuk project timnya ini terakhir ya teman-teman, itu kira-kira mendekati UAS lah. Jadi kayak satu minggu sebelum penyelenggaraan UAS itu ada ini.
lab project ini. Terus nanti bahasa pemrogramannya sekali lagi kita akan menggunakan C, bahasa yang apa namanya, dasar ya, dasar banget di pemrograman. Jadi mungkin nanti agak-agak tidak semudah dengan bahasa-bahasa modern ya seperti Python, JavaScript atau lainnya. Tapi ya ada keunggulan-keunggulan yang ditawarkan. Mungkin nanti akan dijelaskan. Terus nanti absensi, eh, untuk absensi teman-teman apa namanya, eh jadi absensinya ini sebenarnya sama Binus Maya itu udah otomatis ke ini ya teman-teman, ke record. Jadi ketika teman-teman klik join meeting itu nanti teman-teman udah dihitung salah satu kriteria kehadiran. Tapi ada salah satu kriteria lainnya adalah memenuhi persentase, persentase ini, persentase durasi gitu. Jadi misalkan dari hari ini 100 menit, nah itu saya kurang tahu ya persentasenya berapa, tapi ada syarat minimum teman-teman bisa dinyatakan hadir. Tapi ada cara lain untuk absensi bagi teman-teman yang belum terabsen secara otomatis dari Binus Maya, itu akan diserahkan kepada dosen atau aslab yang sedang mengajar. Nah, untuk kebijakan saya akan saya panggil teman-teman yang belum di checklist. Eh, jadi teman-teman diharapkan responnya ketika saya panggil namanya. Terus misalkan nggak ada apa namanya, nggak respon gitu ya, saya akan berusaha untuk mencari di partisipan. Kalau nggak ada di partisipan ya berarti teman-teman absen. Terus untuk tugas nih teman-teman, eh, tugas sebenarnya ini aja sih, eh, apa namanya, pesan dari saya mengikuti arahan dari yang apa ada di soal gitu. Jadi soalnya minta apa, teman-teman lakuin apa yang diminta oleh soal, karena itu metrik penilaiannya teman-teman. Terus eh, kalau mau ingin tahu banget gitu ya, kadang ada teman-teman yang ingin tahu banget tapi cuman di soal tertentu, terus yang soal yang lain itu tidak, metriknya tidak terpenuhi gitu. Jadi sayang banget, eh, apa namanya, berat sebelah gitu. Padahal kan mentok nilainya nggak bisa lebih dari bobot yang ditentukan gitu. Jadi ya hopefully teman-teman bisa menyeimbangkan antara perfeksionis sama apa namanya, waktu yang teman-teman punya, itu sih. Nah, mungkin untuk pendahuluan itu aja. Kita lanjut ke langsung aja materi praktikum kita yang pertama. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk target dari praktikum satu ini, teman-teman bisa menguasai beberapa materi yang ada di C ya, yaitu input, output, sama operation ya, atau operasi. Nah, mungkin sebelum itu mungkin saya akan kasih overview gitu terkait bahasa C. Jadi bahasa C ini dibuat oleh Dennis Ritchie di Lab Bell tahun 1972. Meskipun dia bahasa yang tua ya teman-teman, tapi ini sangat populer gitu, utamanya di competitive programming. Nah, alasan utama dari kenapa bahasa ini sangat populer adalah bahasa yang dasar dalam bidang computer science gitu. Nah, ini beberapa alasan kenapa kita tetap masih harus belajar sih ya, teman-teman. Pertama, merupakan salah satu bahasa yang populer di dunia. Terus kalau misalkan kita tahu bahasa sini, udah pernah belajar bahasa sih, dan jago gitu ya, mungkin kita tidak banyak masalah lah dalam hal belajar di bahasa pemrograman yang lain, kayak Java, Python, C++, dan bahasa lainnya ya, Golang dan sebagainya. Karena bahasa C ini kayak apa ya, merupakan dasar bahasa pemrograman lain itu dibangun gitu.
Misalkan yang jelas C++, terus Python juga dibangun dari C gitu kan. Terus Golang juga dari C gitu. Terus apa namanya eh, keunggulan lainnya kenapa kita perlu belajar C? Karena ini nanti kita nanti di minggu-minggu selanjutnya kita belajar tentang alokasi memori teman-teman. Yang mana di bahasa pemrograman lain mungkin tidak ada pembahasan seperti itu. Terus keunggulan lainnya juga bahasa ini sangat cepat teman-teman dibandingkan bahasa pemrograman lain dan versatile. Jadi apa namanya modularitasnya tinggi lah, bisa dipakai di banyak hal. Nah, kemudian untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke instalasi ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman apakah sudah melakukan instalasi sih? Kalau sudah nanti kita skip, tapi kalau banyak teman-teman yang belum, mungkin kita akan coba untuk bareng-bareng install sih-nya. Mungkin chat teman-teman yang sudah siapa, yang belum siapa. Sudah atau belum? Oke, sudah. Oke, ada yang belum nggak? Sudah. Oke, sip. Oh ini Kak Lantip Islami belum ya? Oke, ada berapa yang belum? Jadi mungkin kita ini aja eh, ada ini ya teman-teman. Jadi yang sudah install harap menunggu. Jadi ini ada dua teman-teman. Eh, saya pakai apa? Mendemokan untuk dua sistem operasi yang paling sering digunakan saat ini ya, yaitu Windows sama Mac. Nah, untuk Mac gampang sekali. Jadi untuk menggunakan C kita perlu dua hal, yaitu compiler yang kita bisa install dengan cara teman-teman pergi ke terminal, ya bisa komen uh, ya ke terminalnya Mac, terus nanti uh, apa namanya menuliskan komen berikut ya. Terus nanti bisa teman-teman cek apakah sudah terinstall dengan cara GCC version. Itu. Terus nanti yang kedua, teman-teman perlu install IDE ya, Integrated Development Environment buat nulis codingannya. Nah, ini yang agak ribet adalah Windows. Jadi pertama sama kayak kayak Mac, kita perlu dua hal ya, teman-teman, compiler. Jadi compiler yang akan mengcompile codingan C-nya supaya nanti mesin kita bisa bisa membaca ya bahasa C-nya itu. Nah, di sini ada beberapa cara sebenarnya, tapi yang di lab ini kita akan coba untuk menggunakan GCC. Jadi teman-teman bisa install lewat sini. Downloadnya di sini ya. Tunggu guys. Eh, oke. Nah, terus ya nanti tinggal teman-teman pilih download. Nih nanti download di lokal. Ya, terus misalkan save as. Terus nanti teman-teman lakukan instalasi. Ini lakukan install. Karena saya sudah, jadi saya nggak melakukan install ya teman-teman. Lakukan instalasi segala macamnya sampai nanti udah oke gitu, udah selesai. Terus nanti perlu text editor atau IDE ya. IDE boleh, Notepad juga boleh, tapi saran saya pakai IDE saja teman-teman, bisa pakai JetBrains punya atau VS Code, tapi di sini kita pakai VS Code saja ya teman-teman ya. Nah, contohnya di sini yang demonya pakai VS Code saja, teman-teman bisa install lewat sini. Nanti
nanti pilih sesuai sistem operasinya, misalkan Windows, silakan download, terus nanti lakukan instalasi. Terus ada satu settingan ya, eh, satu settingan lagi kalau teman-teman pakai Windows, eh, supaya si GCC-nya itu bisa terkenali oleh komputer kita. Jadi step selanjutnya adalah tunggu, tunggu. Step step selanjutnya teman-teman perlu lihat dari hasil instalasinya sebentar. Ini kalau di saya installnya tadi kalau nggak salah diminta kan naruh naruh ekstraksi instalasinya di mana. Nanti teman-teman copy paste dari yang ini, dari yang eh, folder bin, terus teman-teman copy paste-nya ini, terus pergi ke set eh, environment. Ketik aja Windows environment, edit system environment variables. Terus nanti kita perlu pergi ke environment variables di sini. Habis itu kita cari yang path system variablesnya. Kita cari path. Habis itu kita klik dua kali ya. Kita klik dua kali, klik kiri dua kali. Terus nanti silakan new, di klik new. Nanti dipastekan yang tadi ada gitu, yang tadi udah kita copy. Berhubung saya udah ada di sini, jadi saya nggak perlu melakukan paste lagi gitu. Nah, terus kalau sudah nanti teman-teman bisa pergi ke CMD ya, bisa pergi ke CMD buat cek apakah sudah ada GCC udah dikenali belum. Nah, ini bisa klik komen ini. Ternyata di sini komputer saya udah tahu nih ada compiler GCC gitu. Versinya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita udah siap menggunakan C di komputer kita. Oke. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang bingung, Masian, instalasinya aman, guys? Perlu ditunggu nggak nih? Mungkin kita tunggu 1 menit ya, guys ya. Kalau belum, kalau kalau nggak apa, kalau nggak ada, kita lanjut. Aman, Pak. Oke, sip. Oke, aman, sip, sip. Aman ya, guys. Ya udah 5:46 dan aman semuanya. Kita lanjutkan ke materinya. Tunggu. Tadi di Oke, setelah instalasi, nah ini nanti sintaksinya seperti ini ya guys. Ada satu fungsi yang akan running ya, yang akan running yaitu fungsi namanya main. Jadi sintak menggunakan fungsi itu seperti ini ya. Tipe data yang akan di return atau yang akan dikembalikan apa? Misalkan di sini integer, tapi semua semua fungsi kebanyakan pakai integer sih. Jadi untuk saat ini, untuk praktikum 1, kita akan menggunakan formula seperti ini ya. Fungsi utama saja yang akan dikenalkan karena kita belum belajar fungsi juga. Jadi nanti teman-teman perlu membuat ini nih, fungsi main, main seperti ini, integer main dalam kurung, kemudian yang kurung
keriting ini yang akan sintak-sintak yang akan di-run oleh komputer. Lalu di sini ada include stdioh ya, teman-teman. Jadi ini merupakan header file, jadi package ya, bisa dikatakan package yang akan membantu kita untuk melakukan input dan output, yaitu di sini kita pakai fungsinya printf, teman-teman. Tanpa adanya ini kita nggak bisa ngeprint eh, ngeprint si hello ini. Jadi eh, sebenarnya bisa, tapi teman-teman harus buat fungsi gimana caranya menampilkan tulisan dari apa ya, dari tulisan codingan ke terminal. Nah, itu mungkin lumayan susah, makanya kita perlu bantuan package ini, standar input output stdio itu. Kemudian eh, yang kedua, untuk setiap statement ya, setiap statement apa ya, statement tuh kayak codingan kita ya, codingan tulisan lah, itu sintak lah, sintak DC kita perlu menutup dengan titik koma, teman-teman. Perlu ditutup sama titik koma. Kemudian tadi ya, any code yang berada di dalam fungsi ya, curly bracket atau kurung keriting akan dieksekusi sebagai isi dari fungsi main ini. Jadi misalkan teman-teman nulis apa di sini, nggak akan kebaca, atau bikin fungsi lain nggak akan kebaca, kecuali teman-teman masukkan di fungsi utama atau fungsi main ini. Gitu. Oke. Terus yang selanjutnya kita mungkin langsung belajar ke basic sintaknya DC ya. Pertama, ada cara melakukan output DC. Tadi udah disinggung, teman-teman. Di sini kita akan menggunakan fungsi printf, ya, fungsi printf yang dimiliki oleh stdio ya, header files stdio. Contohnya di sini kita akan tulis ya. Jadi pertama kita akan buat fungsi mainnya. Fungsi mainnya kita buat dulu. Lalu kita buat curly bracketnya, isinya ya udah kita manfaatkan fungsi printf tadi. Contohnya di sini akan kita tulis, halo dunia, saat ini saya sedang praktikum. Terus di sini ada slash n, teman-teman. Slash n digunakan untuk memisahkan setiap output kita ini supaya nanti berganti baris. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ada ini, nanti hasilnya gabung-gabung gitu. Halo dunia, saat ini saya sedang praktikum, terus nanti gabung lagi, saya seorang mahasiswa teknik informatika, gabung lagi. Nah, kalau teman kasih escape n ini, nanti akan ganti baris gitu. Terus ya udah, kita langsung aja ya kita akan coba. Ini teman-teman, karena tadi kita sudah install VS Code, kita bisa pergi, ada satu sintak yang membantu ya. Misalkan di sini saya ingin buka VS Code dari folder yang sedang saya buka gitu. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik command cmd/k code titik. Ini akan pergi ke VS Code. Pertama, caranya menyalakan cmd, lalu cmd akan mengaktifasi VS Code-nya. Ini ya, komennya saya kirim ke sini. Oke. Nah, pertama mungkin tunggu. Oke, misalkan saya akan tulis output. Sebentar ya, guys.
Oke, oke. Bentar guys. Oke, oke. Kita coba buat ya. Tadi kan saya bikin Ctrl N, terus Ctrl Save. Kita buat namanya output.c ya. Tadi udah buat. Kalau udah klik save, terus buka yang sebelah kiri ini. Ini adalah file yang sudah kita buat. Lalu tadi ya teman-teman, kita perlu buat fungsi utama dulu yang akan di running sama compiler. Kita misalkan namanya integer main, terus nah ini di dalam ini ya apa namanya apa kurung kurung buka sama kurung tutup yang setelah nama fungsi ini itu adalah tempat eh, parameter-parameter yang dibutuhkan oleh fungsi. Tapi di sini untuk menjalankan fungsi main kita nggak perlu parameter apapun, sehingga kita akan kosongkan, terus kita buka eh, buat apa curly bracket ya, yang akan di running oleh si fungsi utama atau fungsi mainnya. Untuk fungsi ini mungkin jangan dibuat pusing dulu ya teman-teman. Kita akan belajar di praktikum selanjutnya. Ya, tugas kita di sini adalah mengoutputkan gimana caranya dari codingan ini bisa keluar output suatu program gitu. Nah, di sini kita akan butuh namanya fungsi printf yang dimiliki oleh header file yaitu stdio. Berarti kita caranya sintaknya di C kita ketik ini ya. Pager include stdio gitu. Terus kita pakai fungsi yang ada di ini, standar input output printf. Contohnya di sini adalah halo dunia, saya siap belajar bahasa C. Jangan lupa ditutup sama titik koma di setelah statement. Habis itu diklik Ctrl Save, Ctrl S ya buat save. Nah, selanjutnya teman-teman mungkin tadi terminal belum ada ya. Jadi kita untuk menjalankan ini kita perlu mengcompile dulu. Kita butuh terminal teman-teman. Jadi kita perlu klik terminal ya. Kalau teman-teman pakai VS Code, terus kita buka new terminal ya. Nah, ini pastikan sudah ada di folder yang teman-teman ada filenya ini ya. Kalau di sini harusnya sudah benar karena tadi kita langsung buka dari folder gitu. Terus kita akan compile dulu ya teman-teman caranya karena kita tadi pakai GCC. Jadi kita ketik GCC, terus nama file yang akan kita compile di sini output.c, terus kasih statement seperti ini guys. Strip O untuk jadi hasil compile-nya akan ditaruh ke nama apa ya? Nama outputnya apa gitu yang akan kita kasih gitu. Misalkan di sini kita kasih nama output juga sesuai nama filenya supaya nggak bingung. Jadi GCC output min C minus apa strip O output. Contohnya ini ya. Saya kirim ke chat. Terus setelah itu kita klik enter. Dia akan compile dan akan menghasilkan file output guys. Hasil file output yang namanya output.exe. Nah, setelah itu hasil kompilasinya ini kita baru bisa tampilkan di terminalnya ini atau di konsolnya itu konsolnya ini guys. Caranya kita klik
titik, terus slash, habis itu nama outputnya, output. Nah, ini. Jadi hasilnya seperti ini, guys. Halo dunia, saya siap belajar C. Oke. Nah, kalau misalkan apa namanya, kita bikin multiple output ya, teman-teman. Nanti kalau kita compile lagi, bcc output C, output, terus kita buka lagi hasil compile-nya. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi gabung-gabung. Makanya kita perlu escape escape n yang kita pakai. Harus di dalam stringnya ya, guys. Escape. Terus kita coba compile lagi. Terus kita outputkan. Nah, ini. Jadi, oh sorry, ini belum dikasih escape n. Oke, kita compile lagi, terus kita outputkan. Nah, ini. Jadi, sudah bisa memisahkan setiap statement dengan baris ya, teman-teman. Bisa escape sebenarnya banyak, teman-teman. Kalau teman-teman cari escape, nah ini macam-macam ya, teman-teman. Ada slash n, ada slash t buat new tab gitu ya. Ini ada slash t, ada double slash buat nanti. Jadi kita punya slash slash juga bisa tampil di output gitu. Terus slash b buat move cursor ya, one position back. Jadi nanti hasilnya ya akan bergeser lah ya, high gigsnya akan bergeser ke kiri. Jadi hasilnya kayak gini, hello-nya nggak kelihatan. Ya macam-macam lah ya, teman-teman. Nah, terus sudah selanjutnya ada komen, guys. Komen ini adalah kode ya, tulisan yang ada di codingan yang tidak akan di running, tidak akan dikompil oleh si C ya, tidak akan ditampilkan lah, tidak akan dipakai, tidak akan mempengaruhi codingan kita. Nah, caranya teman-teman di sini untuk si komennya kayak gini ya, slash bintang buat pembuka, terus penutupnya bintang slash gitu. Jadi kita contohnya di sini eh, seperti ini ya. Ini adalah komen yang tidak akan dirani dan tidak mempengaruhi codingan. Kita coba compile, nanti hasilnya sama aja, guys. Tidak akan ke print atau mempengaruhi performanya. Terus ini tuh bisa ini, guys, bisa ngisinya berbagai line gitu. Teman-teman bisa isi di sini gitu, bisa. Tapi kan ini kalau cuman satu line itu nggak efisien kan. Nah, ada satu lagi cara buat buat apa? Cara membuat komen yang gampang. Caranya adalah teman-teman klik aja kontrol sama slash di komputernya. Nanti ini udah otomatis merupakan komen tapi hanya satu line. Jadi, saya sedang belajar komen. Nah, teman-teman kalau misalkan klik enter, di sini udah nggak jadi komen, malah membuat filenya akan error. Itu. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Aman, guys? Aman ya? Set aman. Oke, mantap. Mungkin ini jam 6 kita kasih kesempatan buat teman-teman yang muslim ya buat menjalankan ibadah. Mungkin sampai 6.15 13 menit buat beribadah. Oke, see you semuanya.
Oke guys, kita lanjutkan ya. Oke, izin share screen. Oke, materi selanjutnya berkumpul dulu kali ya. Oke, udah siap guys? Udah siap? Aman ya? Kalau udah, ketik di chat dong. Oke, sip. Thank you Kak Grinita, thank you Kak Ryan, thank you guys. Oke, thank you, thank you. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang variabel guys. Oh iya, by the way, ini materi yang saya sajikan bener-bener kayak yang dipilih-pilih aja ya guys ya. Jadi misalkan pengen belajar lebih mendalam, tentunya untuk program ini teman-teman diharapkan explore-explore mandiri, tapi ya diharapkan apa yang sudah disajikan juga berguna gitu, berguna banyak lah untuk teman-teman menghadapi tugas-tugas dan perkuliahan ini. Nah, ini ada tiga macam ya, eh, tipe variabel ya atau tipe data di C, yaitu adalah integer, float, sama char. Integer itu menyimpan bilangan bulat ya guys ya, nggak bisa koma. Contohnya ini dari 123 sampai minus 123 itu bisa disimpan di tipe data ini. Terus float, contohnya ini 19,9 ataupun negatif 19,9. Ada satu lagi sebenarnya yaitu double. Nah, tapi ya yang lebih dikenal adalah float ini. Terus char. Kalau char ini menyimpan karakter satu guys, satu karakter ya, single karakter. Contohnya simpen A ini, terus B besar seperti ini. Oh ya, by the way, di C ini ya guys ya, apa namanya, karakter kecil sama besar itu beda sekali ya. Baik dari sintak maupun kalau teman-teman nyimpan string gitu, beda banget nih. Misalkan teman-teman nulis A kecil sama A besar, beda sekali. Begitupun sama penamaan variabel. Ya. Jadi untuk variabel ini cara menyimpannya seperti ini guys. Tipe datanya apa, terus nama variabelnya apa, terus sama dengan value yang akan dikasih apa. Terus nanti teman-teman juga bisa tanpa value, cuman deklarasi saja bisa guys. Jadi cuman misalkan type sama var name-nya bisa kayak gini doang boleh. Var name, terus titik koma, nanti teman-teman mendeklarasikan lagi value dari var name-nya apa. Misalkan setelah melakukan, nanti teman-teman akan belajar looping gitu ya, setelah melakukan beberapa looping, var name-nya diubah-ubah, sorry, var name-nya, value dari var name-nya dirubah-rubah, terus dapat nilai value-nya. Pokok ya sampai sini kita tahulah bahwa tanpa value bisa ditetapkan, namanya ini deklarasi gitu. Nah, ini contohnya ya guys ya. Misalkan tipe datanya adalah integer, var name-nya my num, terus value-nya 15. Cara nyimpennya seperti ini. Integer my num sama dengan 15. Terus teman-teman bisa ganti nih value-nya. Misalkan karena ini variabel ya guys ya. Variabel itu bisa diganti-ganti nilainya. Misalkan dari 15 kita ganti 10. Nanti kita print my number-nya akan berubah menjadi 10. Gitu. Kita akan kasih langsung aja ya guys ya ke codingannya. Oke, seperti biasa Ctrl N, Ctrl S buat simpen, terus kita kasih nama misalkan variabel C. Oke. Nah, seperti biasa kita perlu dua ini guys. Ada include stdio sama fungsi mainnya.
Nah, karena kan ini apa ya, repetitif ya guys ya, kegiatan yang repetitif, sangat sangat apa ya, sangat membosankan untuk dilakukan. Sehingga ada cara supaya teman-teman bisa cepat di VS Code, dipermudah teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat snippet code. Jadi misalkan teman-teman tinggal mau apa, cuman ngetik main aja, nanti bisa sama si VS Code-nya dikasih langsung kayak gini. Nah, itu kita perlu program. Caranya teman-teman pergi ke snippet. Caranya teman-teman klik terus Control Shift sama P. Nanti teman-teman pilih snippet ya, pilih snippet, terus pilih pengaturan C, yaitu C JSON di sini. Kalau nggak ada, teman-teman klik C, ketik C, terus Enter, akan keluar C. Gitu. Nah, ini adalah sintak dasarnya ya teman-teman. Nanti teman-teman hapus saja nilainya semuanya. Terus teman-teman namain, ini mau dinamain apa? Misalkan CNAME package. CMain package ya, CMain package. Terus nanti isinya kita isi kayak gini guys. Tadi kita perlu prefixnya buat manggil nanti codingannya apa, prefix. Nanti saya kirim di chat aja ya guys ya. Nanti misalkan saya panggil main, nanti nilainya adalah di body. Nah, ini per ini guys, dia akan kirimnya per line. Jadi kita akan ketiknya per line. Pertama tentunya include stdio data. Terus nanti baris kedua terserah, kalau di sini saya pengen kosong. Jadi nanti baris kedua di sini akan saya kasih space buat kosong gitu. Jadi kita klik kosong. Terus baris ketiga ada ini ya, curly bracket buat awal. Habis itu, oh sorry, curly bracket, sorry, ini fungsi utama dulu ya, in main sama curly bracket. Terus isinya isinya nanti kita akan langsung aja apa namanya, kita tutup ya kayak gini, slash tutup. Ini oh ya, sama return zero itu untuk menandakan bahwa fungsi pokok buat di akhir-akhir, kalimat di akhir, supaya menandakan fungsi itu berhasil dieksekusi gitu guys. Kita klik di sini. Ini nanti akan hasilnya slash t ini buat escape ya guys ya, supaya nanti menjorok ke kiri, akan menjorok ke kanan sebesar satu tab. Jadi kalau teman-teman di sini klik tab, ini akan menjorok satu tab kan. Nah, tujuannya supaya nanti hasil return zero adalah ke situ. Itu guys. Nanti sama tambahin description. Descriptionnya apa? Misalkan ini adalah create automation for main function. Oke. Kayak gitu, nanti kita langsung aja control save, habis itu bisa di close. Nah, cara makainya nanti kita panggil aja main kayak gini. Terus tadi kan si main package kan yang kita namakan prefixnya. Terus ya udah kita klik enter, nanti otomatis membuat seperti ini. Itu guys. Sekali lagi caranya control shift P, snippet, terus pilih C, enter. Sorry, ini karena saya udah punya C ya, jadi tinggal klik aja control shift P, snippet, terus pilih C, di sini C JSON, terus nanti silakan di save kalau sudah, habis itu bisa dipakai. Nih ya guys. Itu bisa dipakai di bahasa pemrograman yang lain guys. Misalkan kalian pengen buka file terus otomatis buat
isinya, struktur dasarnya gitu. Nah, itu berguna banget sih. Oke, kita balik ke variabel guys. Variables. Contohnya misalkan di sini kita buat integer ya. Ya, tadi sintaknya adalah tipe datanya apa, misalkan integer, terus namanya apa, katakanlah my_num, terus value-nya, misalkan pengen 15. Terus kita mau ganti, kita print dulu ya guys ya, printf. Nah, printf ini kita harus string ya guys ya, dalam bentuk string. Terus supaya nampilin si variabel ini, kita harus tahu tipe datanya. Kalau tipe datanya integer, nanti teman-teman bisa pakai %i atau %d buat nampilin. Jadi nilai number slash %d, terus kita masukin %d itu apa, yaitu my number. Guys, terus nanti kita coba ubah my num-nya, numbernya diganti menjadi 30. Terus kita apa namanya, kita print lagi hasilnya berapa, kita coba ya guys ya. Oke, kita uh, compile dulu, gcc, nama filenya variable.c, terus outputnya mau jadiin variabel. Oke, terus kita buka hasil compile-nya. Nah ini ya, oh iya, tadi jadi di sini nilai numbernya 15, setelah itu dirubah jadi 30, berubah guys, nilainya jadi 30. Ini kita perlu buat escape n supaya beda baris ya guys. Nah ini 15 jadi 30. Terus misalkan lagi guys, float ya, float score ya, tipe datanya float, skornya misalkan 89,87. Nah, cara menampilkannya, nilai skor Anda itu pakai %f, %f ya guys, buat float. Terus kita kasih escape, kita masukkan nilai skor. Terus misalkan nilai skornya berubah guys, skornya berubah menjadi 100. Nah, ini teman-teman bisa langsung print gini aja. Oke, kita coba ya guys ya, gcc variable.c, outputnya variable. Terus kita compile-nya, sorry, variable. Oke, nilainya ini ya guys ya, berubah. Awalnya 89,87 jadi 100. Terus kita coba sekarang char guys. Char. Char berarti kita pakai tipe datanya char ya guys ya. Char, terus misalkan kita kasih variabel name-nya char, char init, katakanlah char init. Terus nilainya adalah katakanlah A ya, katakanlah A. Nah, cara ngeprintnya berarti tinggal kita pakai %c guys, inisialisasi %c, terus kita masukkan nilai char init. Oke, kita lihat. Setelah itu kita lihat outputnya. Nah ini karakternya A ya guys ya, lupa lupa kasih escape n. Mungkin satu lagi guys, gimana kalau caranya nyimpen string, katakanlah pengen nyimpen nama gitu. Nah, kan tadi cuman punya 3 ya sebenarnya ya, punya integer, float, sama karakter kan, buat tipe data yang ada di C. Nah, supaya kita, nah si string itu sebenarnya merupakan bagian dari karakter, tapi kita nyimpennya dalam bentuk
kayak array gitu guys, disimpan di dalam bentuk array. Jadi kita nanti tipe datanya tetap char, misalkan nama, name gitu ya. Kita simpan di array. Kalau kita kasih kosongan gini, berarti nanti otomatis dia akan menyesuaikan sama isinya ya guys ya. Kalau isinya katakanlah eh, namanya misalkan Mas Fatur Rahman. Nah, di sini akan otomatis dia menyesuaikan nih. Katakanlah 6, 7 sama 5 berarti 12. Berarti nanti dia punya 12 array yang masing-masing nilainya adalah setiap karakter di sini. Nah, cara menampilkan outputnya nih kita pakai persen %s guys. Persen %s terus kasih name. Kita coba ya guys ya. Kita compile. Terus kita buka hasil compile-nya. Nah ini, kita berhasil menampilkan 4 tipe data di sini. Oke, oke nanti kita akan lebih explore di materi selanjutnya guys, operator dan sebagainya. Oke, sampai sini aman guys? Aman ya semuanya? Oke, sip. Thank you Mas Raihan. Thank you Mas Fatur. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu format specifier. Oke, jadi buat format specifier ini eh, tadi sebenarnya guys sudah diterangkan sih. Jadi kan kalau printf itu dia kan cuman menampilkan string gitu kan, kayak karakter-karakter yang cuman isinya di dalam double quote gitu ya, dalam tanda ini lah, si tanda ini gitu. Nah, supaya variabel nilainya ada bisa masuk ke dalam konsol, ke dalam terminal, kita perlu membuat eh, tanda ini persen, tanda persen seperti ini diikuti dengan suatu karakter. Nah, ini di sini misalkan persen D itu untuk integer ya guys ya, untuk integer. Terus nanti ada persen S buat string, terus persen C buat karakter, kayak yang tadi udah kita coba gitu, persen F buat float dan sebagainya. Nah, contohnya tadi udah dikasih lihat sih, kayak tadi persen D nampilin integer, persen F buat nampilin float, itu ya guys ya. Terus di sini kita lanjut ya guys ya, buat operator. Jadi pertamanya di sini perlu kita pahami dulu operator itu apa, terus operan itu apa. Jadi operan itu kayak apa ya guys ya? Kayak sesuatu bisa konstanta, bisa bisa variabel yang tadi kita pelajari yang digunakan yang dia itu bisa merupakan nilainya itu adalah apa? Dia itu merupakan suatu nilai gitu. Nah, operan itu nanti akan dikombinasi dengan operator untuk menghasilkan nilai yang lain gitu. Jadi di sini contohnya di sini X sama Y-nya adalah operan, terus operatornya adalah plus. Nah, operator itu ada macam-macam guys. Ada aritmatik, ada comparison, terus ada logical. Nah, di sini saya terangkan 3 aja ya. Sebenarnya nanti ada bitwise, terus ada ya setidaknya ada 4 lah. Ada satu lagi bitwise, tapi ya bitwise itu nantilah ya pas terakhir pas operator coba saya jelasin dikit. Nah, ini ya guys ya, aritmatik biasa kita punya beberapa operasi ya, operasi yang bisa dilakukan. Pertama adalah penjumlahan ya. Contohnya X plus Y, terus pengurangan X minus Y, perkalian ya, X kali Y, terus division X dibagi Y gitu ya. Modulus
untuk menghasilkan sisa dari pembagian ya. Jadi misalkan 10 modulus 3 berarti artinya sisa berapa dari 10 dibagi 3. Jadi kan 10 dibagi 3 kan sama dengan 3, berapa kan guys. Jadi roundednya itu 3, berarti kalau hasil pembagian 10 dibagi 3 kan 3, tapi ada sisa. Nah, sisanya itu adalah 1. Nah, itu disebut hasil dari operasi modulus. Kemudian ada increment, guys. Increment, jadi penambahan value variabel sebanyak 1. Jadi kalau teman-teman misalkan kita punya operan X ya, X plus plus, nanti kalau kita lakukan itu, X plus plus, nanti hasilnya adalah X, nanti ini kayak gini guys, sama dengan X sama dengan X plus 1. Jadi misalkan X-nya 3, kalau dilakukan operasi X plus plus, nanti hasilnya adalah 4 ya, 3 ditambah 1 gitu. Decrement itu kebalikannya, jadi pengurangan. Kalau melakukan operasi X minus minus, nanti hasilnya adalah X sama dengan, sorry banget ya guys ya, ini pakai pakai mouse. X sama dengan X minus 1. Jadi misalkan tadi 4, kalau pakai operasi X minus minus jadinya 4 minus 1 sama dengan 3 gitu. Nah, ini contohnya kita punya variabel ya, variabel A sama B, nilainya 10 dan 3, terus dilakukan operasi pembagian A dibagi B, terus nanti hasilnya di-printkan, di-outputkan. Oke, ini nanti hasilnya adalah 3 guys. 10 dibagi 3 sama dengan 3. Kenapa? Karena ini guys. Karena tipe datanya disimpan dalam integer dua-duanya, jadi nanti hasilnya integer bilangan bulat. Bukan rounded ya guys ya, tapi lebih ke misalkan hasilnya 3,33, tapi yang diambil tuh cuman yang paling awal gitu, 3. Istilahnya apa ya? Kayak full floor-nya kali ya. Floor-nya. Ya bilangnya operasi ya floor lah, dasarnya. Nah, ini contohnya nih, kalau hasilnya desimal ya. Baru kalau kita simpannya dalam double atau float, nanti hasilnya juga float juga 3,33 gitu. Nah, ini kalau pengen yang ini ya, yang ini hasilnya adalah float, yang A sama B-nya harus kita convert dulu ke dalam floating. Tapi mungkin teman-teman bisa explore sendiri ya guys ya. Di sini eh, belum saya masukkan materinya, tapi ya gampang sih, nanti tinggal dimasukkan ini mau dikonvert apa, pakai tanda kurung float terus A dibagi B itu sih. Terus contoh lain operasinya misalkan X-nya sama dengan 5, terus kita increment by 1. Kalau pakai operasi ini berarti nanti enggak ini ya, nanti akan bertambah 1 aja, hasilnya adalah 6. Oke, sampai aritmatik langsung aja ya guys ya. Kita akan eh, kita akan coba codingannya. Ctrl save, kita namakan menjadi aritmatik. Bersihkan dulu. Seperti biasa kita langsung klik main, terus kita enter. Otomatis sudah buat struktur sendiri. Terus kita misalkan tadi punya variabel A sama B ya. 10 sama B-nya 3. Oke. Terus operasi
aritmatik. Misalkan hasil penjumlahan ditambah B. By the way, untuk penamaan variabel diusahakan sangat menggambarkan variabel itu untuk apa ya guys ya. Itu nanti berguna banget buat teman-teman mengembangkan program, misalkan bekerja sama dengan orang lain atau sebagainya, itu penting banget. Terus misalkan pengurangan ya, jadi A dikurang B, terus perkalian E bintang B, terus pembagian guys, pembagian. Nah ini pertama supaya dia ini kita lakukan proses konversi ya. Proses konversi aja. Konversi. Caranya pembagiannya mau disimpan di dalam apa? Tipe datanya misalkan float kan. Hasil pembagian. Terus kan sebenarnya A dibagi B. Tapi nanti kalau kayak gini hasilnya tetap aja integer guys. Hasilnya akan integer. Jadi kita akan convert dulu ke float. Ke float nanti hasilnya harusnya sudah menjadi floating. Terus misalkan A yang baru ya guys ya, hanya kita tambahkan gini, terus B nya kita kurangi ini. Nah, hasilnya kayak gimana gitu. Kita coba buat outputnya. Hasil operasi aritmatika. Oke, terus di sini operasi kita ini ya, misalkan persen D ditambah persen D sama dengan persen D juga. Terus slash N. Kita masukkan berarti A ditambah B sama dengan penjumlahan. Itu guys. Terus A dikurangi B sama dengan pengurangan. Terus A dikali sama B sama dengan perkalian. Di situ satu lagi A dibagi sama B sama dengan F ya, persen F float. Ini pembagian. Oke. Terus print F. Setelah kita tambahkan tadi nilainya adalah persen dari D lagi, yaitu kalau ini agak sorry guys, ini kita pindahkan ke sini ya guys ya, supaya dia nilainya yang ini nggak berubah. Kita pindahkan di sini persen D. Ya ini kita simpan lagi lah ya, integer A1 sama, jangan gini. Kalau kayak gini juga ngubah A-nya sih. Jadi kita tulisnya gini deh, hasil A final. Nanti kita simpan, kita buat A. Terus satu lagi sama B ya, hasil final si B adalah persen B. Oke, jangan lupa dikasih escape. Ini juga. Oke, kita coba ya guys ya. Kita compile arithmetic. Outputnya mau disimpan ke arithmetic. Oke. Terus kita buka outputnya. Biasanya seperti ini guys.
Hasil operasi aritmatika 10 ditambah 3 sama dengan 13. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. 10 dikali 3 sama dengan 30. Ini ya, 10 10 dibagi 3 sama dengan 3,33. Nah, ini setelah kita lakukan operasi increment, guys. Awalnya 10, A-nya menjadi 11. Terus B-nya setelah kita lakukan decrement, awalnya 3, dia menjadi 2. Oke. Sampai situ, apakah teman-teman ada yang bertanya atau aman semuanya? Kalau aman, oke. Thank you Mas Ahmad Wildan, thank you Mas Aldo. Oke, kita lanjut ya guys ya. Nah, selanjutnya adalah comparison. Jadi, kalau comparison ini digunakan untuk compare ya, membandingkan lah, membandingkan. Nanti hasil dari semua operatornya itu dalam bentuk binary, guys. Binary itu ya biner ya. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya tipe data Boolean ya. Nanti Boolean itu adalah binary. Bool adalah binary. Nanti ada lagi kalau teman-teman nanti masuk ke tertarik data science, nanti ada namanya dummy juga guys. Dummy. Sama guys itu artinya. Dummy sorry ya, dummy gini lah. Bool binary dummy itu adalah tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu true dan false. True dan false. Nah, ini adalah tipe data dasar sekali yang digunakan oleh komputer ya guys ya. Jadi tulisan-tulisan kayak gini komputer juga akan mengkonvertnya ke dalam binary. Nanti true itu sama dengan 1, false itu sama dengan 0. Gitu guys. Nah, nanti ada beberapa operator di dalam comparison guys. Yaitu ini sama pakai operator sama dengan itu adalah membandingkan apakah si X sama Y itu nilainya sama. Kalau sama nanti hasilnya adalah true, kalau nggak sama berarti false. Terus ini not equal ya, nggak sama. Apakah si X sama Y itu nggak sama? Kalau nggak sama berarti nilainya true, kalau sama nilainya false. Kalau ini greater than ya guys. Apakah X sama Y, X lebih besar dari Y? Kalau ini kurang dari, apakah X kurang dari Y? Kalau ini lebih besar sama dengan, apakah X lebih besar sama dengan Y? Terus yang terakhir, kurang dari sama dengan, apakah X kurang dari sama dengan Y? Tuh. Contohnya ini, kita punya password, panjangnya 5, password lengthnya 5, terus kita coba cek apakah password lengthnya lebih besar sama dengan 8. Nah, ini kan hasilnya adalah true atau false kan guys. 5 kan kurang dari 8, berarti ini akan menghasilkan nilai false. Nah, tapi di apa namanya di karena tipe dasarnya sih itu nggak ada bool. Kalau kita nanti mau pakai bool, kita harus pakai library lain, bantuan library lain guys. Maka kita di sini pakainya integer aja guys, persen %d. Nanti nilainya adalah 0 atau 1. Nah, ini 0 adalah false gitu. Nah, ini terus yang kedua, dicek apakah password lengthnya kurang dari 8. 5 kurang dari 8 berarti true kan. Nah, nanti hasilnya adalah 1. Itu. Kita coba ya. Nanti ini sangat berguna guys untuk conditional statement. Ya kayak if else gitu guys. Terus nanti looping juga kadang-kadang kita seringkali pakai ini buat ngecek logikanya. Itu. Oke, kita langsung aja coba ya guys. Seperti biasa, Ctrl N, Ctrl Save. Terus kita namakan misalkan comparison. Bentar ya guys.
Oke, kita lanjutkan. Oke, kita langsung load main functionnya. Oke, terus kita coba buat kayak tadi ya, A-nya sama dengan 10, terus B-nya sama dengan 3. Ya, kita coba eh, membandingkan ya guys ya. Perbandingan 1 kita simpan di dalam integer saja ya. Integer namanya C, yaitu apakah A lebih besar dari B. Terus integer D sama dengan A kurang dari B. Terus eh, mungkin ya integer E adalah A apakah sama dengan B. Sama integer F adalah apakah tidak sama dengan B. Print F. Oh ya, by the way, teman-teman bisa langsung menuliskan output dalam satu statement printf saja ya. Nanti kita memanfaatkan escape n. Jadi hasil perbandingan A dan B. Terus pakai slash n buat ganti line. Tapi ya minusnya adalah kemudahan membacanya guys. Eh, A lebih besar dari B. Oh iya, kita perlu ini bikin keterangan ya. Keterangan adalah 1 sama dengan true, 0 sama dengan false. A lebih besar dari B, terus kita persen D. Kita buat kayak gini dulu. Terus terus A lebih kecil dari B. Persen D, terus A sama dengan B. Terus A tidak sama dengan B. Oke, terus kita slash n kan ya guys. Baru kita gabungkan dalam satu line. Oke, satu lagi. Nah, kita coba compile guys. GCC comparison.c, outputnya comparison. Oke, outputnya comparison. Oke, hasilnya seperti ini guys. Aduh, tadi ininya nggak saya masukkan ya. Kita masukkan ya guys. C, D, F. Compile lagi. Nah, hasilnya kayak gini ya. Kita masukkan juga ini guys. Slash, keterangan A-nya berapa, B-nya berapa ya. A sama dengan persen D, B sama dengan persen D, slash N. Ini A sama. Oke, save. Nah ini ya, A sama dengan 10, B sama dengan 3, A lebih besar dari B, benar. Terus A lebih kecil dari B, salah. A sama dengan B, salah. A tidak sama dengan B, benar. Gitu ya guys, comparison. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum itu aman guys? Aman semuanya? Apa ada yang ditanyakan?
aman. Thank you Mas Ryan. Oke guys, kita lanjutkan guys. Eh, Oke, thank you Mas Sektio. Ada dua materi lagi guys. Satu adalah logical. Jadi logical ini merupakan operasi ya, yang dimana kita akan kombinasi dua atau lebih kondisi atau melakukan evaluasi ya terkait kondisi yang dipikirkan. Contohnya di sini, eh, misalkan tadi kan kalau kayak gini ya, comparison kan hasilnya adalah binary ya, true atau false. Terus dari true atau false ini akan kita kombinasi dengan operasi logical. Di sini pakai apa ya, simbol dan gitu ya, yang bisa kita kenal. Nah, and dan simbol dua kali dan ini merupakan operator n. Nah, operator n itu ya akan menampilkan nilai true jika kedua operan ya. Di sini kita katakanlah ini operannya C sama D. Kalau C sama D-nya ini nilainya adalah true. Kalau satunya aja nilainya false, maka si operator ini akan menghasilkan nilai yang false. Itu. Terus yang kedua kita ada operator ini, tanda dua gini ya. Terus pakai ya kayak gini lah. Itu adalah operator OR. Dia akan eh, membandingkan dua operan ya. Hasilnya misalkan di sini adalah E dan F. Nah, si OR ini akan menampilkan nilai true jika salah satu E dan F ini menghasilkan nilai true, guys. Jadi misalkan X-nya tadi, X-nya misalkan 3 ya, guys. X kurang dari 3, kurang dari 5. Maka kan ini udah true. Nah, apapun nilai F, dia akan menghasilkan nilai yang true. Kalau ini not negasi ya, guys. Jadi misalkan hasilnya si ini adalah true, kalau dinegasikan misalnya adalah false. Kayak gitu, guys. Terus karena waktunya nggak cukup, guys. Terakhir ya, ada input. Kalau input ini kita akan menggunakan fungsi, salah satu fungsi yang mirip sama printf. Kalau printf kan output ya, guys, menampilkan di terminal atau di konsol. Kalau si input ini kita pengen coba user memasukkan nilai di konsol, terus akan dimainkan di program gitu. Caranya kita menggunakan fungsi scan yang dimiliki oleh header file yang sama, yaitu tadi standar input output itu. Terus nanti caranya eh, apa teman-teman pengen buat kita tetap pakai string gitu ya, double quotes, terus nanti mau minta tipe data apa ke user. Nah, terus nanti kita namakan ke nama variabelnya apa. Contohnya di sini, contohnya gini guys. Minta waktunya bentar ya guys. Oke, contohnya di sini seperti biasa, langsung aja printf, masukkan nama Anda. Ini aja. Terus kita pakai scan yang dimiliki oleh ini. Jadi kita nggak perlu load library lagi. Terus kita mintanya string kan buat yang apa namanya, buat si nama ini. Sebentar ya. Oke, thank you guys. Persen S. Jadi ini kita perlu deklarasi dulu guys. Oh ya, return di paling bawah ya guys. Return paling bawah. Kita deklarasikan dulu nama Anda ini mau dimasukkan ke nama variabel apa. Itu kita masukkan ke eh, misalkan di sini kita namakan dengan name ya. Name ini aja. Terus kita persen S, terus name. Sebentar ya guys. Ini harusnya kita pakai string guys. Kalau
Yang itu kita perlu include string. String headernya string. Terus kita perlu string name. Kita coba gini. Kita kayak gini aja ya guys ya. Kita nggak perlu ini iternya. Contohnya karena kita kan nggak tahu ya. Kita mau bikin array berapa. Jadi kita membuat array-nya statik aja maksimal 30 karakter yang dimasukkan. Jadi kalau lebih dari 30 otomatis akan truncate. Nah, kita coba compile GCC input.c, outputnya input ya. Nah, ini kita tinggal run aja outputnya input. Nanti teman-teman punya ini guys. Masukkan nama Anda, misalkan namanya Mas Raihan Aditya. Oh iya, kita ini udah selesai ya. Kita outputkan ya hasilnya. Hai, salam kenal. Persen S, terus name. Kita coba lagi. Oke, masukkan nama aja. Misalkan Mas Raihan Aditya. Oke, hai, salam kenal Mas Raihan. Oke, kayak gitu guys. Nah, mungkin sampai itu aja karena ini udah jam 7. Saya lanjut absensi ya guys. Sama mungkin sampai sini apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Yang mana nih? Yang ini. Guys, kayaknya saya udah nggak bisa absen. Oh, bisa ya? Oke. Wah, ini satu orang saja guys yang indikasi tidak hadir. Kak Stefani Rosalin Hulu hadir nggak? Oke, sip. Kak Rosalin, Stefani ya? Stefani nggak ada. Oke, berarti ini saya save aja. Satu lagi guys. Wah, ini banyak nih. Oke, saya panggil ya guys. Mohon responnya. Mas Ahmad Widat Izudin. Hadir, Mas. Oke. Aldo Fernando Supriyadi. Hadir, Kak. Oke. Alvino Ade Irawan. Alfiano Ade Irawan. Sebentar. Alfiano. Kok tidak ada ya? Faisal Abdul Rahman. Tadi ada ya? Faisal nggak tahu. Faisal ada nggak? Faisal ada ya di Zoom. Faisal ada. Fatur Rahman tadi ada. Lantip Islami. Hadir, Pak. Oke. Mayumi Ulima Tirsa. Hadir, Mas. Oke, makasih. Muhammad Akhya Fajar. Hadir, Pak. Hadir. Sip. Ihsan Maulana. Ihsan Maulana hadirkah? Coba. Ihsan hadir ya. Hadir, Pak. Zikri. Oke, aman. Zikri hadir, Pak. Zikri hadir. Nafilah Arifah. Oke, Nafilah Arifah hadir. Aman. Raffi Bagus Prayoga. Hadir, Pak. Oke. Rahmat Rizky. Rahmat Rizky hadir nggak? Rahmat Rizky tidak ada ya. Raihan Aditya tadi ada. Hadir, Pak.
Aman. Stefani Rosalin tidak ada. Vina Namira. Kak Vina Namira tidak ada ya. Oke, berarti yang nggak ada tadi ada Mas Alfiano Adi Irawan, Mas Rahmat Rizky, Mbak Stefani Rosalin, sama Mbak Vina Namira ya. Oke, lainnya aman. Hadir, Pak. Stefani hadir. Stefani Stefani hadir hadir, ya. Pak. Oke, tapi tadi yang sesi sebelumnya, coba ya saya edit dulu bisa nggak ya? Ini yang lain nggak ada nih. Rahmat Rizky, Vina nggak ada ya. Alfiano, jadi 3 orang. Oke, coba saya edit dulu ya. Oke, sesi 5. Caranya gimana guys? Ngeditnya. Oke. Oh, nanti eh, Kak Stefani nanti hubungi operation aja ya. Saya udah nggak bisa edit kalau udah submit. Oke, Baik, tadi ada. Pak. Oke, aman. Code-nya boleh di-share. Oke, nanti saya bikin drive ya buat buat lab kita nanti saya akan buat drive. Nanti materi-materinya akan dikirim di situ. Thank you. Thank you semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Thank you, Kak. Makasih, Oke, Mas. Terima kasih Terima kasih, banyak, Mas. Pak. Selamat malam. sama-sama. Selamat malam.